Memang segala sesuatu itu pasti dilandasi dengan hobi kaitannya dengan kesenangan, Mas. Bahwasanya salah satunya di kendaraan pernah, Mas, ya. Kendaraan kayak apa ya? Nominal tuh pernah 1 tahun saya jual kerugian sampai 200. Dan kendala, Mas, ya. Kendala utama itu saya beberapa kali ditawarin usaha, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan itu juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Apa kabar? Alhamdulillah juga kabar dengan semuanya baik-baik saja. Welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bi kudumikum. Selamat datang kembali tentunya di channel nomor 1 peternakan Indonesia, cerita inspiratif seputar dunia hewan, bukan dokter hewan. Sore ini kita masih berada di sebuah peternakan di Kediri, Kecamatan Kras tepatnya, dimana lagi kalau bukan di Berlian Farm. Kalau kita sudah ngobrol panjang lebar tentang awal ternaknya berapa dan juga tentang bahan-bahan pembicaraan yang lain, sore ini sebenarnya kenapa sih ini Mas Johannya memutuskan untuk beternak ini? Kita ngobrol-ngobrol santai Mas Johan ya. Ngobrol-ngobrol, Mas, ya. Selamat sore Mas Johan. Selamat sore, Mas Tonda. Ya. Kabar baik ini Mas. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ini enggak apa-apa Mas dombanya yang keluar yang di sini. Enggak apa-apa, Mas. Memang begini. Bentar lagi lari-lari, Mas. Olahraga mungkin. Oh, bentar lagi ini olahraga ya. Iya. Ini gini Mas Johan. Gimana? Ini jenengan ini ternak domba, memang dulu awalnya 8 ekor ya, sekarang sudah jadi banyak gini. Tapi Alhamdulillah. sebenarnya sebelum itu Mas, jenengan kalau bisa tertarik di ternak domba itu kenapa Mas Johan? Nah, gini, Mas. Domba itu ternak ruminansia, Mas, ya. Iya. Lah, saya sering dapat cerita dari ya lingkungan, dari keluarga gitu, Mas. Iya. Nah, bahwa ternak domba itu juga apa ya, bisa dibilang corok basa Jawa ini rojo koyo, Mas. Iya. Nah, itu. Nah, rojo koyo. Dan sebelum waktu dulu saya masih sekolah, Mas. Iya. Sebetulnya sudah ternak sapi ya, cuman bantu orang tua. Tuh, mungkin karena sisilah pada akhirnya lulus sekolah saya merantau. Nah, hidup di perantauan beberapa tahun, terus kok seperti biasa, Mas, ya, hidup di desa itu bab ternak komunikasi ke arah situ, nah kemungkinan juga rata-rata, Mas. Iya. Nah, pada akhirnya saya teringat masa lalu. Dan iya. Iya. Terus memulai ternak semacam ini. Ternak domba gitu, iya. Nggih. Awalnya emang seneng gitu Mas dengan domba gitu. Memang segala sesuatu itu pasti dilandasi dengan hobi kaitannya dengan kesenangan, Mas. Gitu. Nah, saya rasakan, Mas, sebelum saya ternak domba seperti ini sama sebelumnya itu ada perbedaan. Iya. Ya, perbedaan salah satunya namanya saya juga tergolong masih muda, Mas. Itu pasti mempunyai keinginan kadang-kala tidak terbendung. Yang berakibatkan keborosan, Mas. Itu, Mas Unda. Dalam hal apa Mas Johan itu contohnya, sebagai contoh? Sebagai contoh, ingin sesuatu, misal ya, kendaraan. Nah, kendaraan itu kan kalau sudah ada, untuk apa kalau nggak ada manfaatnya, Mas, ya. Imbal baliknya keuntungan, beli lagi lah. Sedangkan kendaraan itu kan penyusutan, Mas. Iya kan? Memang belinya mahal pasti ya. Iya, masih. Nah, kalau tidak ada fungsinya, dijual pasti harganya menurun. Menurun. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Nah, seperti itu.
ya. Terus menuruti hobi. Nah, hobi saya kan juga main musik Mas ya. Iya. Beli apa-apa saya beli alat-alat musik. Nah, ternyata ujung-ujungnya juga nggak terpakai. Ingin sesuatu apa saja saya nggak bisa ngerem gitu loh. Iya. Boros ya, intinya ingin apa langsung beli ujung-ujungnya nggak bermanfaat, dijual lagi ruginya banyak. Ya, siapa tahu ya dari teman-teman yang belum bisa membendung pengeluaran gitu ya. Nah, ternyata saya praktekkan di ternak domba itu ada pemikiran ulang Mas. Kepingin sesuatu barang yang sekarang kan banyak toh, barang yang viral, HP baru kan gitu, pengeluaran baru, apa-apa pengeluaran baru, ya itu malah berbalik arah pikirannya. Sebab apa? Ternak itu kan juga butuh pengeluaran. Pengeluaran apa? Harian di pakan. Yang apa ya? Yang jelas di situ aja. Selain pakan juga ada kayak obat-obatan, vitamin kan, tapi nggak untuk harian. Yang harian kan pakan. Jadi dalam pemikiran saya lebih baik dibelikan pakan, tapi pakan nanti bisa nutup dari pengeluaran saya. Gitu loh. Kembali kan apa yang kita keluarkan? Dikeluarkan kembali kan nantinya untuk kebutuhan dombanya Mas. Terus dari segi pergaulan juga aman Mas. Kalau dulu kan misal ingin keluar kemana ya manfaatnya apa, yang penting jalan aja seneng gitu. Tapi sekarang bisa yang sudah hafal ya keseharian saya, kalau nggak ada di rumah ya di kandang. Nah di kandang itu ya, misal kalau nggak di kandang berarti ada keperluan yang lain terkait dengan pekerjaan. Terkait dengan pekerjaan. Nah, iya, itu. Dan juga masih sibuk dengan pekerjaan yang lama juga, Mas ya. Iya, itu, Mas. Tapi untuk pengeluarannya memang benar-benar terkontrol setelah ternak domba ini. Yang saya rasakan cukup terkontrol, Mas. Iya. Ini bisa disebutkan, Mas. Ini penonton nanti bertanya-tanya ini, artinya sebagai contoh ini keborosannya seperti apa gitu, bisa Mas ini? Pemborosannya salah satunya di kendaraan pernah Mas ya, kendaraan kayak apa ya, nominal tuh pernah 1 tahun saya jual kerugian sampai 200 Mas ya. Terus sepeda apa Mas itu, sepeda pancal itu. Nah itu juga itu beli 100 cara jualnya sulit, nggak terjual-jual gitu kan, sia-sia Mas kan gitu. Terus setiap ada pengeluaran terbaru ya ngikut ya, ternyata pemakaiannya manfaatnya sama, tapi kenapa kok kita buang-buang uang gitu ya. Manfaatnya sama, misalkan contoh HP aja ya, keluar tiap bulan keluaran terbaru, berarti tiap bulan beli HP dong Mas. Beli HP. Nah itu benar-benar jenengan rasakan setelah ternak domba, hilang Mas kebiasaan seperti itu. Nah, karena gini Mas, itu kaitannya dengan jiwa muda Mas ya. Sedangkan saya lihat teman-teman peternak itu kan hampir rata-rata usianya muda semua. Nah, siapa tahu yang masih belum menjalankan atau mendirikan peternakan. Nah, kalau ada modal ya itu bisa merapat. Nah, siapa tahu nanti semisal awal mulanya kebiasaan ya pengeluaran uang yang nggak terkendali, yang berakibat pemborosan, siapa tahu juga ada atau bisa untuk sebagai rem gitu Mas. Karena itu sangat penting. Nah, kalau semisal kalau kita hitung-hitung memang setiap hari pengeluaran ya di ternak untuk merawat ternak, tapi ya itu uang yang kita keluarkan nggak sia-sia gitu Mas. Itu nggak sia-sia. Bisa malah untuk invest gitu. Investasi
yang bertumbuh gitu Mas. Depan. Dan itu tidak didapatkan, atau mungkin dulunya ini Mas, ketika dengan boros gini-gini apa tidak kepikir juga untuk buka usaha baru dan lain sebagainya gitu, Apanya Mas? daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk beli memenuhi keinginan? Angan-angan sih banyak Mas, ingin beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, dan kendala Mas ya, kendala utama itu saya beberapa kali ditawarin usaha, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan itu juga. Karena apa? Karena kan basicnya saya marketing Mas. Berarti apa? Berarti kan sering ada yang nawarin kerjasama. Nah, itu Menemukan ketentraman, ketenangan baru di ternak domba ya. Ini juga dombanya gemuk-gemuk ini Mas ya. Nah, dan ini pesan-pesan Mas untuk teman-teman, sekali lagi bagi peternak-peternak muda atau yang hendak mengawali ternak ini, seperti apa ini konsepnya ini? Ya, konsepnya segala sesuatu itu diusahakan sesuai dengan pondasi awal. Nah, karena namanya orang kan tidak sama Mas dari kekuatannya, dan apabila sudah memutuskan ke bidang ternak ya harus diseriusi, harus dipelajari dan mempunyai keyakinan bahwa usaha yang dijalankan itu bisa berhasil. Konsepnya segala sesuatu itu diusahakan sesuai dengan pondasi awal. Nah, karena namanya orang kan tidak sama Mas dari kekuatannya, dan apabila sudah memutuskan ke bidang ternak ya harus diseriusi, harus dipelajari dan mempunyai keyakinan bahwa usaha yang dijalankan itu bisa berhasil. Nah, ya, apalagi potensi ya yang sesungguhnya, potensi yang bernilai ya itu di usia muda. Nah, karena apa? Jenjang waktunya masih panjang apabila dikasih umur yang panjang sama Yang Maha Kuasa Mas, ya kan? Nah, terus untuk tingkat kebebasan belajar waktu ya itu juga masih longgar, masih bebas seperti itu. Ya, mari ya dari teman-teman di usia muda jangan sia-siakan, jangan sampai berpatokan atau pandangan atau menilai bahwa ternak itu biasa-biasa saja. Tergantung nanti kita pakai pola yang bagaimana, ya tergantung konsepnya. Itu kalau kita nanti terkonsep bisa berkembang dalam peternakan, itu juga merupakan ke arah keuntungan yang besar pula. Karena sekarang juga banyak ya teman-teman senior yang sudah berhasil, kita tinggal meniru atau menimba ilmunya saja kan gitu Mas. Siap. Terima kasih nih Mas Johan, kita ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing, tetapi maknanya dalam ini. Tentunya khususnya bagi peternak-peternak muda ini. Ini sebagai salah satu contoh bahwasanya peternak domba itu manfaatnya bukan hanya mendatangkan cuan, tetapi juga mengerem ya, sebenarnya cuannya, manage uang yang sedemikian rupa untuk konsep perjalanan investasi jangka panjangnya. Terima kasih Mas Johan, semoga tambah sukses, tambah berkah. Untuk mengetahui edukasi tentang seputar peternakan selanjutnya bisa dijumpai juga di Berlian Farm ya Mas ya, YouTube-nya. Ada. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.